Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila cinta, belikan cincin. Biarpun berat, belilah jua. Perkenalkan, saya Nur Fuatin, Fatayat Rantin Gandusari, pimpinan Sahabati Zeti Faula. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada, yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan nikmat yang luar biasa, yang tidak pernah putus sepanjang masa. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabiullah akhiruz zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya pada hari akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang hikmah puasa bagi ruhiyah dan jasmani. Sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mukmin agar ia bertakwa, yaitu adalah perintah puasa, seperti pada firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Perintah Allah yang diberikan kepada umat manusia bukan saja menggugurkan pahala, bukan saja akan mendapatkan pahala, akan tetapi juga berhikmah kepada kesehatan zahiran wa batinan. Hikmah ruhiyah yang pertama atau hikmah zahiran yang pertama adalah melatih kita untuk melakukan keikhlasan. Kalau ibadah yang lain seperti sholat, zakat, atau ibadah haji, kadang kita masih mempunyai rasa riya, ingin dipuji, ingin dikatakan solih-solihah, ingin dikatakan kaya, tetapi tidak dengan ibadah puasa. Ibadah puasa kita lakukan ikhlas tanpa paksaan. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man shawma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahul Bukhari Muslim, yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, hanya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Adapun hikmah ruhiyah yang kedua adalah melatih kita untuk bersabar. Dari mulai terbitnya fajar sampai dikumandangkan adzan maghrib, kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Akan tetapi ketika kita bersabar melaksanakannya, akan didapat dua kebahagiaan yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa saja. Seperti pada hadis, Liswaimi farhatani
farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Rawahul Bukhari Muslim. Yang artinya dua kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika ia berbuka atau ketika ia berhari raya. Dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa bukan hanya memberi hikmah kepada ruhiyah kita, akan tetapi juga memberi hikmah kepada kesehatan jasmaniah kita. Seperti salah satunya adalah ketika kita tidak makan, tidak minum seharian penuh, dan itu kita lakukan berulang-ulang kali sampai 30 hari, itu akan membuat pencernaan kita beristirahat. Dan ketika pencernaan kita beristirahat, maka secara alami tubuh kita akan mengeluarkan racun-racun atau juga disebut dengan toksin. Sehingga dengan begitu akan menjadikan kekebalan tubuh kita meningkat. Juga dapat menurunkan berat badan secara alami tanpa diet, tanpa obat. Akan tetapi ketika kita melaksanakan puasa tidak seperti yang diajarkan Rasulullah. Apa yang diajarkan Rasulullah? Rasulullah dengan berbuka atau sahur tidak berlebihan. Rasulullah berbuka hanya dengan beberapa kurma saja dan minum beberapa teguk air. Kemudian beliau melaksanakan sholat maghrib. Akan tetapi kadang kita dengan begitu banyak makanan, begitu banyak minuman, ketika waktu azan maghrib seolah-olah semua akan kita masukkan, sehingga membuat pencernaan kita bekerja begitu keras. Dengan begitu, oksigen yang seharusnya dialirkan ke otak akan menjadi dialirkan ke pencernaan karena membantu pencernaan yang bekerja begitu berat. Dengan pencernaan yang begitu berat akan mengakibatkan biasanya setelah kita berbuka akan menjadikan badan kita lemas, mengakibatkan kita sulit atau berat untuk melaksanakan sholat, melaksanakan tadarus, bahkan kita berat untuk melaksanakan sholat tarawih. Mari sahabat-sahabat sekalian, kita berpuasa seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadikan puasa kita benar-benar puasa yang sehat, zahirun wa batinan, atau sehat rohani dan jasmani. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian huraian dari saya tentang hikmah puasa yang akan mengakibatkan kita menjadi sehat jiwa dan raga. Kisah cinta Aldebaran adalah sinetron Aldebaran. Apabila ada salah-salah kata, mohon kiranya dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.